Istana Bahasa Pagarian. Halo guys, sekarang aku lagi di Istana Bahasa Pagarian. Siapa sih yang gak tahu sama salah satu ikon di Sumber ini? Istana Bahasa Pagarian ini terletak di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Kalau kita dari Padang, jarak tempuh lebih kurang 3 jam. Dan kalau dari Bukit Tinggi, sekitar 1 jam aja. Istana Bahasa Pagarian ini buka setiap hari loh, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Biaya masuk ke dalam Istana Bahasa Pagarian ini mulai dari 7.500 untuk anak-anak dan 15.000 untuk dewasa. Cukup murah bukan? Sekarang aku udah ada di depan Istana Bahasa Pagarian. Karena aku datangnya di akhir pekan, jadi suasana di sini cukup ramai didatangi wisatawan di berbagai daerah, bahkan mancanegara. Kita bisa lihat arsitekturnya terbuat dari kayu yang sangat kuat. Dan yang terpenting, bangunan ini juga tahan gempa loh. Tapi tahun 2007 lalu, bangunan istana ini pernah terbakar loh guys. Dan sudah dibangun kembali. Tapi bentuknya masih sama persis dengan sebelum kebakaran waktu itu. Jadi di sini ramai banget. Banyak berbagai wisatawan di berbagai daerah. Di sini juga ada berbagai macam wahananya. Jadi sebelum aku mau mencoba semua wahana yang ada di sini, aku mau masuk sekalian keliling-keliling di Istana Bahasa Pagarian. Yuk ikutin aku terus yuk. Berhubung aku sekarang udah ada di dalam istana, jadi aku mau keliling-keliling di sini. Tapi nanti aku juga mau coba ini baju adat khas Minangkabau. Karena nggak lengkap juga kalau udah kesini tapi nggak cobain baju adat Minangkabau. Yuk ikutin aku terus yuk. Istana ini memiliki 3 tingkatan loh, dan tiap tingkatannya memiliki fungsi masing-masing. Tingkat 1 digunakan sebagai aktivitas pemerintahnya. Tingkat 2 digunakan sebagai ruang aktivitas bagi putri-putri raja yang belum menikah. Dan tingkat terakhir digunakan sebagai tempat raja dan para permaisurinya. Sekarang yang paling sangat aku tunggu yaitu mencobai baju adat khas Minangkabau. Yuk ikutin terus yuk. Ini dia baju adat Minangkabau. Gimana? Bagus gak? Nah, bagi kalian yang penasaran gimana sih rasanya pakai baju adat Minangkabau, kalian bisa langsung datang nih ke Istana Bahasa Pagarian karena di sini ada penyewanya. Aku udah selesai pakai baju adat khas Minangkabau ya. Yang aku rasain ya, itu pakai baju adatnya itu nggak seribet, nggak sesulit yang kalian bayangkan gitu loh. Karena kan baju adatnya di sini untuk disewakan ke pengunjung, jadi dibikin untuk senyaman mungkin agar kita bisa tetap menikmati Istana Bahasa Pagarian walaupun pakai baju adat gitu.
Next, aku sekarang mau main wahana yang ada di sini. Mau tahu apa? Ikutin aku terus ya. Seru banget, tapi sekalian aku deg-deg juga sih, soalnya kan tadi dilepas sama orangnya ya, jadi tapi orangnya liatin dari jauh sih, tapi ya tetap aja deg-deg, takut kudanya lari kemana gitu. Setelah main kuda, aku mau coba ini main sepeda nih. Ini sih Pak, gimana Pak caranya Pak? Harus cari tempat ngadem dulu deh sekalian makan siang. Katanya di sini tuh di samping istana ada kafe. Yuk, kita langsung ke sana aja ya. Wih. Guys, seru banget tahu di cafe ini. Soalnya kan pas kita duduk di sini itu view-nya itu langsung Istana Basa Pagaria. Jadi kita di atas ini bisa liatin pengunjung, sama ada pengantin ala-ala, sama ada orang berkuda juga, kita bisa liatin semua. Ditambah lagi anginnya juga sepoi-sepoi sih. Jadi adem banget deh. BTW, aku udah lapar banget nih. Kita langsung pesan makanan aja ya. Yaudah yuk, kita pesan aja. Halo Kak. Kak, aku mau pesan dong. Oh ini yang ini. Best sellernya apa ya Kak? Best sellernya kita ada di ayam geprek untuk makanannya, untuk minumannya ada di strawberry milkshake. Oh gitu. Yaudah deh, boleh aku strawberry milkshake satu sama makanan ayam geprek ya. Pulang ya Kak, untuk pesanannya ada nasi pas ayam geprek satu sama strawberry milkshake satu. Totalnya jadi 47.000. 47.000. Oh, mahal-mahal juga ya? Alhamdulillah makanannya udah datang, tapi sebelum makan aku mau cobain minumannya dulu. Seger, enak, seger, manisnya pas. Sekarang kita langsung makan aja ya. Guys, itu dia keseruan aku selama seharian ini main di Istana Basa Pagaria.
Tadi itu aku kan udah cobain main kuda, ada main sepeda listrik juga. Terus kan cobain baju-baju adat khas Minangkabau. Tadi kan aku pakai suntiang. Sebenarnya masih banyak lagi sih baju adatnya, tapi aku milih yang suntiang. Di sini kalian bakal enjoy, happy, karena di sini disediain untuk wisata keluarga juga. Kan lihat nih banyak ada anak-anak, teman-teman, cocok deh pokoknya main ke sini. Oke Zati, aku pamit undur diri, tetap di Uni Traveler.